Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Paradila, NPM 1962-2010-47 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Silakan simak ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terbentuknya OJK. OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan dari OJK yaitu mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia. OJK itu sendiri adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini bebas dari campur tangan dari pihak lain, termasuk campur tangan presiden, menteri, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum tentang OJK dan juga dasar-dasar hukum terkait dengan OJK yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, lembaga dalam pengawasan. Lembaga dalam pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Lembaga itu meliputi Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, dan Bank BPR Syariah. Yang kedua yaitu jasa keuangan di sektor pasar modal. Lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali amanat, peringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Dan yang terakhir yaitu lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga jasa lembaga keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam golongan ini adalah perusahaan pembiayaan seperti Guna Usaha, Anjak Piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek pengawasan OJK. Aspek pengawasan OJK terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi yang pertama perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi yang pertama likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset. Yang kedua yaitu laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kerja bank. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi debitur. Yang keempat pengajuan kredit. Dan yang kelima yaitu standar akuntansi bank. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi yang pertama manajemen risiko, yang kedua tata kelola bank, dan yang ketiga prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan yang terakhir yaitu pencegahan pembiayaan. Selanjutnya yaitu pimpinan OJK. Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Namun, pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota komisarisioner dilakukan melalui keputusan Presiden, dan organisasi OJK terdiri dari Kesekretariatan, Dewan Audit, dan Komite Audit. Kode etik OJK. Kode etik OJK terdiri dari 6, yang meliputi yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga transparansi, dan yang keempat akuntabilitas, kelima sinergi, dan yang terakhir yaitu kesetaraan. Kewajiban dan larangan karyawan OJK yang meliputi
seperti mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-undang, dan tata laksana tugas. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah bekerja di OJK yang diatur dalam ketentuan yang mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia. Dan yang terakhir yaitu sumber dana. Dari mana saja sumber dana negara terdapat? Yaitu sumber dana lembaga negara ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Serta OJK juga mendapat dana dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Baiklah, sekian materi dari video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.